Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA 74 Jakarta, mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Latifah Mahmudi. Materi kita hari ini adalah berpakaian secara Islami. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa, kita angkat tangan kita anak-anak, supaya lebih khusyuk dan Allah mengabulkan dan mengijabah apa yang menjadi harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita mulai belajar dengan materi kita adalah berpakaian secara Islami. Kalian bisa simak dari PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Silakan anak-anak perhatikan ya. Baik, kembali kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berpakaian dan berhias secara Islami. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar kita setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengerti apakah yang dimaksud dengan aurat, lalu batasan aurat laki-laki dan perempuan itu sampai di mana, bisa menyebutkan dan menjelaskan dalil nakli serta kandungan tentang perintah menutup aurat. Kemudian apa saja kriteria berpakaian secara Islami itu, dan selanjutnya adalah bagaimana penerapan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, kita lanjut. Penjelasan berikutnya adalah aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kita lihat dulu makna aurat. Aurat menurut bahasa artinya malu, aib atau buruk ya. Makanya aurat jangan diumbar ya anak-anak ya. Kita lihat sekarang apa pengertian aurat menurut istilah. Batasan minimal dari bagian tubuh yang harus ditutupi, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nih batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan? Kita lihat di sini. Aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Itu batasan aurat laki-laki. Adapun aurat perempuan seluruh tubuh, seluruh tubuh kecuali, nah ini ada kecualinya, wajah dan dua telapak tangan. Nah itulah batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Berikutnya apa dalil yang menunjukkan atau yang menjelaskan hal itu? Yang pertama kita lihat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26. Ibu bacakan ya, kalian dengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dalil berikutnya adalah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk
melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang, ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab, masih dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnat salata wa atinaz zakah wa ati'nallah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Jangan dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Allah memerintahkan istri-istri Rasul, anak-anak Rasul, serta istri orang-orang yang beriman untuk memakai jilbab. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab. Jadi jilbabnya diulur ya nak ya, ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, dari beberapa ayat yang sudah Ibu bacakan tadi, kita lihat sekarang kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian pertama kali diperintahkan menutup aurat adalah para istri Nabi Muhammad. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Berikutnya juga perintah kepada istri-istri Rasul agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu dalam Al-Ahzab ayat 32 juga. Berikutnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kebanyakan perempuan pada masa itu. Maksudnya adalah masa jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan berikutnya adalah perintah untuk menutup aurat. Ya, ketika akan keluar rumah. Nah, jadi anak-anak hati-hati ya kalau keluar rumah ini dalam Islam, apalagi kalian juga sudah balik, hendaklah menutup aurat ketika akan keluar rumah. Nih jelas ada keterangannya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut kalau kita kaji lagi anak-anak, kalau begitu apa sih sebetulnya pengertian busana muslimah atau berpakaian secara islami itu seperti apa? Ya. Pakaian secara islami diartikan sebagai pakaian wanita muslim yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan agama untuk ditutupnya. Tadi kita sudah mengenal batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan, nah itu wajib ditutup. Busana muslimah, nah ini untuk yang perempuan, memiliki manfaat untuk kemaslahatan kebaikan bagi wanita muslim, wanita muslimah maksud ibu, yang menggunakannya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, secara umum berpakaian secara muslim atau muslimah bagi kita umat Islam itu adalah wajib dan sudah dijelaskan tadi dari ayat-ayat yang sudah ibu bacakan. Untuk apa? Tidak hanya untuk melindungi diri bagi kesehatan, tapi juga kita memenuhi perintah ajaran Islam, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan makna busana muslimah yaitu menutup aurat, betapa penting kalau kita lihat nih bagi kita perempuan ya anak-anak ya, jilbab dan busana muslimah itu sendiri. Ya, karena apa? Itu akan akan
memiliki dampak positif ya bagi si pemakainya juga bagi manusia yang ada di sekitarnya. Baik, kita lanjut. Penjelasan berikutnya adalah makna berpakaian secara Islami. Islam tidak menentukan dan tidak menjelaskan secara detail, nak, modelnya itu seperti apa sih gitu. Enggak. Tidak seperti itu. Tapi tetap Islam memberikan aturan secara umum supaya aturan itu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat sekarang kalau begitu apa saja sih atau kriterianya bagaimana supaya pakaian kita ini bisa dikatakan sebagai pakaian secara Islami atau inilah pakaian atau busana muslim-muslimah kita. Baik anak-anakku, kita lihat di sini. Satu diantaranya adalah pendapat dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli hadis nasional kita dan orang yang terkemuka di dunia dalam hafalan hadisnya. Baik, beliau mengatakan bahwa kriteria busana muslim dan muslimah itu yang pertama adalah tidak terbuka, maksudnya menutup aurat. Yang kedua tidak transparan, yang ketiga tidak ketat, dan yang keempat tidak menyerupai lawan jenis. Ketika yang memakai laki-laki maka tidak menyerupai pakaian perempuan, atau sebaliknya ketika pakaian itu dipakai oleh pakaian perempuan maka perempuan itu tidak menyerupai pakaian laki-laki, yang kemudian dikenal dengan istilah kriteria 4T. Tidak terbuka, yakni menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kemudian kalau kita identifikasi setelah kita berbusana dengan baik, sesuai dengan syariat Islam, apa yang menghiasi perilaku kita? Nah, sini kita lihat identifikasi perilaku berpakaian secara Islami. Yang pertama, patutnya, wajarnya, pantasnya orang yang sudah berbusana muslimah dengan baik sesuai dengan syariat, maka dia berperilaku sopan. Sopan tingkah lakunya, sopan perkataannya, dan sopan pula dalam setiap sikapnya. Santun, lemah lembut dalam berbicara, tidak berbicara dulu baru berpikir, tapi sebaliknya berpikir dulu baru berbicara. Apakah pembicaraan saya ini akan menyinggung orang lain atau apakah pembicaraan saya ini patut untuk dibicarakan? Nah itu ya, orang yang berbusana muslimah akan bersikap seperti itu. Kemudian kepada yang tua dia akan selalu hormat, kepada yang muda dia selayang, kemudian jujur. Nah, karena ini jujur adalah kunci sukses hidup kita, dan juga tidak sombong. Nah, ini antara lain perilaku orang yang berbusana muslim-muslimah diharapkan bisa mewujudkan sikap-sikap seperti ini. Kemudian penerapan perilaku mulia berpakaian secara Islami. Bisa kita lihat di sini antara lain adalah: 1. Berjalan dengan sikap dan gaya yang wajar, sopan, dan anggun. Yang kedua, bila bertemu teman, tersenyum. Aduh, jangan cemberut aja, jangan manyun aja ya. Kasihan banget itu muka cantik-cantik, ganteng-ganteng kok dipakai untuk hal seperti itu. Maka kita tersenyum dan mengucapkan salam. Assalamualaikum hai kawan, assalamualaikum ya ahi, dan seterusnya. Yang ketiga, jika berbincang-bincang dengan teman, jangan kemudian disambung dengan bergunjing dan gosip. Awas tuh, ya itu setan itu kalau udah ke sana. Dan berikutnya adalah setiap masalah dihadapi dengan sabar, hati yang sabar, dengan senyum, dan yakin akan adanya bantuan Allah untuk menyelesaikan semua masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yakin kalau ada masalah kita ngadu, kita curhat, kita ngobrol, kita mohon, kita minta kepada Allah. Itulah cara hidup supaya kita senantiasa senang, senantiasa bahagia, dan senantiasa tenang menjalani hidup ini. Baik anak-anakku, di sini Ibu Latifah lihatkan untuk kalian ini gambar ya, gambar dari katakanlah ini boneka tapi dengan pakaian secara Islami. Bisa kamu lihat itu bagaimana yang putri dengan jilbabnya,
Tapi juga nggak harus seperti ini modelnya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi bukan masalah detail modelnya, tapi menutup auratnya, itu yang menjadi pokok pembicaraan kita. Kemudian bagaimana yang putra, yang laki-laki berpakaian, berbusana dengan sopan. Nah, seperti inilah kemudian dihiasi dengan sikap-sikap santun tadi, jujur, hormat, sayang. Nah, ini contohnya berikut adalah teman-teman kalian, anak-anak SMA dengan busana muslimahnya. Ya, oke, ceria banget kan, bisa kamu lihat itu, dan tambah cantik. Maka ibu berharap anak-anak ibu yang belum berhijab, yuk kita mulai hari ini niatkan untuk berhijab. Yang sudah, apalagi sudah dari kecil, dari SD misalnya, wih ibu salut dan bangga banget ya, semoga kalian istiqomah. Nah, ini kamu lihat kegiatan Keputrian Rohis SMA Negeri 74 Jakarta. Waktu itu atau momen ini adalah saat kegiatan Keputrian Akbar, ya sudah selesai nih para panitia dan ibu foto bersama. Nah, inilah sudah dicontohkan oleh teman-teman kamu nih, mereka adalah kakak-kakak kelas kalian yang kebetulan ini adalah panitia, dan ini kerudung merah adalah Bu Latifah sebagai pembina Rohis. Untuk itu ibu ajak juga nih kalian semua, yuk ikut ekskul Rohis, karena dengan kalianlah Rohis 74 maju dan berjaya. Oke, berikutnya, nah ini busana muslim putra Rohis SMA 74 Jakarta. Ayo, siapa yang masih ingat atau siapa yang kenal? Oh, nggak tahu? Iya betul, mereka adalah kakak kelas kamu kelas 12 yang sekarang sudah tamat. Ini satu diantaranya adalah Zen, dan momen ini adalah mereka setelah mengikuti festival tahlil. Tuh kamu lihat di belakangnya kan ada tulisan festival tahlil. Keren kan, anak SMA ikut kompetisi tahlil, dan ini hafalan. Subhanallah ya. Baik anak-anakku, itulah tadi materi kita tentang berpakaian secara islami dengan detail-detail yang sudah ibu jelaskan. Semoga kalian bisa paham dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah berpakaian secara islami, sudah berbusana muslim-muslimah, ibu apresiasi, alhamdulillah, dan istiqomah. Nak yang belum, ya semoga secepatnya Allah membukakan hati. Yuk kita doakan bersama ya anak-anak ya, yang belum, supaya bisa secepatnya berbusana muslimah dengan baik sesuai ajaran Islam. Oke, anak-anakku, yang terakhir adalah tugas kelompok ya. Di sini yang pertama, diskusikanlah makna berpakaian secara islami, menggambarkan atau mendeskripsikan, atau kalian membuat poster, boleh mau pilih yang mana ya, dengan tema berpakaian dan berhias secara islami. Yang ketiga, mendemonstrasikan atau mengilustrasikan di depan kelas virtual tentunya lah ya, karena kita sedang KBM-nya secara virtual, yaitu tentang bagaimana pakaian dan berhias secara islami, apa saja manfaat dan hikmah berpakaian dan berhias secara islami. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah materi berpakaian secara islami dari Bu Latifah. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anakku sekalian, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.